Dalam Sahih Muslim dari Anas, ia berkata, suatu saat Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam di sisi kami, dan saat itu beliau dalam keadaan tidur ringan, tidak nyenyak. Nabi tidur ringan, terus lantas beliau mengangkat kepala dan tersenyum. Kami pun bertanya, mengapa engkau tertawa wahai Rasulullah? Baru saja turun kepadaku suatu surat. Nah, turunlah surat Al-Kautsar. Allah Ta'ala berfirman pada Nabi kita Muhammad, Inna a'tainakal kautsar. Nah, kemudian beliau berkata, tahukah kalian apa itu Al-Kautsar? Allah dan Rasulnya yang lebih mengetahui. Jawab kami, Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam itu bersabda, lihat, Al-Kautsar itu adalah nahrun, sungai yang dijanjikan oleh Rabbku Azza wa Jalla. Sungai tersebut memiliki kebaikan yang banyak. Ia adalah telaga yang nanti akan didatangi oleh umatku pada hari kiamat nanti. Yang setiap nabi itu punya telaga, berarti nanti umatnya Muhammad yang nanti mampir pada telaga ini. Nah, di sini tidak disebutkan sifat-sifat telaga tadi. Saya sebutkan di pembahasan lain. Bejana atau wadah untuk minum di situ jumlahnya bagaikan bintang di langit. Dan benda yang ada di langit pada malam yang gelap gulita. Itulah gelas-gelas di surga. Barang siapa yang minum dari telaga itu, maka ia tidak akan haus selamanya. Ya, dia tidak akan pernah haus selamanya. Padahal sebelumnya kita melewati padang mahsyar, baru nanti bisa menikmati telaga ini. Butuh akan minum ketika itu. Dan telaga ini nanti akan memuaskannya. Di telaga tersebut ada 2 saluran air yang tersambung ke surga. Barang siapa yang minum airnya, maka ia tidak akan merasa haus. Lebarnya sama dengan panjangnya. Lebar telaga ini sama dengan panjangnya. Seukuran antara Amman dan Ailah. Ini nama tempat yang jaraknya itu begitu jauh. Ya, itu antara panjangnya dan lebarnya itu sama. Jauh sekali. Kemudian airnya lebih putih daripada susu. Dan rasanya lebih manis daripada madu. Namun ada dari sebagian hamba yang tidak bisa minum dari telaga tersebut. Maka aku mengatakan pada Rabbku bahwasanya itu umatku. Wahai Muhammad, engkau itu tidak tahu. Mereka telah membuat ajaran baru sepeninggalmu. Yaitu mereka yang mengaku umat Muhammad namun tidak mau manut pada tuntunan Nabi kita Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Ketika mau mengampiri Al-Haud, mengampiri telaga, ditolak. Mereka adalah orang-orang yang telah membuat ajaran-ajaran baru sepeninggalmu. Alias amalan yang tidak ada tuntunan ini disebut dengan bid'ah. Akhirnya tertolak dari minum dari telaga Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, dari Al-Haud tadi. Maka itu urgensi kita itu butuh untuk mengikuti tuntunan Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Mengikuti beliau secara utuh dalam kita beragama, dalam kita berakidah, dalam kita bermuamalah, dalam kita itu berakhlak, bertingkah laku, berkeluarga. Nah, itu mengikuti tuntunan Nabi kita Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam.